Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah wawasan kependidikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dimensi-dimensi dan indikator kompetensi guru beserta tinjauan tentang profesi guru yang meliputi pengertian, hakikat, dan persyaratan. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Niputu Devani Karadiasiwi, beserta rekan-rekan saya yaitu Iputu Andayana dan Niluh Putu Suarjita Eka Putri. Sebelum mulai ke pembahasan, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu meliputi yang pertama, dimensi-dimensi kompetensi guru, yang kedua, dimensi dan indikator kompetensi guru, yang ketiga, pengertian profesi guru, yang keempat, persyaratan profesi guru, dan yang terakhir, hakikat profesi guru. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai dimensi-dimensi kompetensi guru. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kompetensi guru. Salah satunya ialah Training Agency, yang berpendapat bahwa kompetensi merupakan deskripsi tentang sesuatu yang harus dapat dilakukan oleh seseorang yang bekerja dalam suatu bidang profesi tertentu, meliputi deskripsi tindakan, perilaku, dan hasil yang harus dapat diperagakan oleh orang yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis dari kompetensi guru yaitu meliputi 4 jenis. Yang pertama yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi sosial kemasyarakatan, dan kompetensi pedagogik. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai pengertian dari keempat jenis kompetensi tersebut. Yang pertama ialah kompetensi pribadi. Dalam kompetensi pribadi, guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Yang kedua ialah kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas guru. Yang ketiga, ada kompetensi sosial kemasyarakatan. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir ialah ada kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi ini, guru harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola suatu pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dimensi dan indikator kompetensi guru. Yang pertama, dimensi kompetensi guru. Merujuk pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama. Keempat macam dimensi kompetensi tersebut adalah yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang terakhir, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan maupun orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kemudian mengenai indikator kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, setiap dimensi kompetensi guru ini mempunyai indikator yang menjadi acuan capaiannya. Yang pertama, indikator dari kompetensi kepribadian. 1. Konsisten bertindak sesuai norma hukum dan norma sosial. Yang kedua, bangga menjadi guru dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. Yang keempat, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, indikator dari kompetensi pedagogik.
Yang pertama, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian. Yang kedua, mengidentifikasi bekal awal peserta didik. Yang ketiga, memahami landasan pendidikan. Yang keempat, menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, dan materi ajar. Yang keenam, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketujuh, menata latar pembelajaran. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang kesembilan, merancang dan evaluasi proses dari hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Yang ke-10, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Yang ke-11, memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran secara umum. Yang ke-12, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, indikator kompetensi profesional. Yang pertama, memahami materi ajar yang ada di dalam kurikulum sekolah, memahami struktur konsep keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar, memahami konsep antar mata pelajaran yang terkait, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Yang terakhir, kompetensi bidang sosial, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik atau tenaga pendidikan, dengan orang tua wali atau masyarakat sekitar. Selanjutnya mengenai pengertian profesi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 tentang tenaga kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, submateri yang keempat yaitu hakikat profesi guru. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian serta dedikasi yang tinggi. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar serta pekerjaan. Selanjutnya ada istilah-istilah lain dari profesi. Yang pertama ada profesional, yaitu memiliki dua makna. Pertama, sebutan orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, sebutan penampilan seseorang sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme, yaitu suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Yang ketiga ada profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir ada profesionalisasi, yaitu suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga yang dimaksud dengan profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Seseorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Selanjutnya, submateri yang kelima yaitu persyaratan profesi guru. Ada dua persyaratan profesi guru, yaitu pertama syarat pribadi, yang meliputi pertama fisik, yaitu harus memiliki kesehatan fisik yang baik. Kedua psikis, yaitu kesehatan rohani yang optimal dari seorang calon guru. Ketiga watak, yaitu sikap yang baik terhadap profesi, berdedikasi, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang kedua yaitu syarat akademis, yang meliputi pertama yaitu merencanakan pembelajaran mencakup kemampuan akademis. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran mencakup pengetahuan dan keterampilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.
Yang ketiga yaitu melakukan dan memberikan bimbingan kepada siswa yang menghadapi masalah dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om.